Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Noel menjadi anggota kabinet pertama di era pemerintahan Prabowo Subianto yang diboyong ke KPK atas dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan pengurusan sertifikasi K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Penangkapan Noel dilakukan KPK di tengah narasi pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam momen perayaan kemerdekaan RI. Apakah momen bersih-bersih ikan busuk dari kepala telah dimulai? Inilah kontroversi selengkapnya Ganyang Koruptor bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, di gedung ini, pada sidang tahunan MPR 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto lantang berbicara korupsi adalah musuh utama bangsa. Kata Presiden, ada 300 triliun rupiah yang hampir hilang tersedot lewat beragam praktik kotor yang selama ini menjadi rahasia umum di lingkungan pejabat negeri. Namun, Presiden juga mengingatkan korupsi bukan sekedar soal angka. Ia adalah budaya serakah yang memasuki birokrasi, merusak BUMN dan BUMD, bahkan melahirkan mafia pangan dan tambang ilegal yang menguras kekayaan negeri. Rakyat sudah menangkap pesan anti korupsi yang berulang kali disampaikan Presiden Prabowo. Pesannya sudah loud and clear, keras dan tegas. Tapi fakta tidak seindah retorika. Dari gedung DPR ini misalnya, lahir oknum-oknum wakil rakyat yang justru menggarong uang rakyat. Presiden Prabowo sudah berulang kali menegaskan perang melawan korupsi dan menjadikan korupsi sebagai musuh utama bangsa. Pada hari pelantikannya, Presiden berteriak lantang, kalau ikan busuk, busuknya mulai dari kepala. Karena itu pemimpin harus bersih. 100 hari berjalan, Presiden menegaskan korupsi adalah penyakit utama bangsa dan tidak ada yang boleh kebal hukum. Bahkan terhadap partainya sendiri. Presiden memperingatkan kalau kau hianati rakyat, saya yang pertama menindakmu. Kebal hukum mungkin tidak ya, tapi mendapatkan keringanan hukuman untuk mereka yang tidak layak mendapatkannya sudah sering terjadi di negeri ini. Janji pemberantasan korupsi, kinerja KPK justru diuji. Operasi tangkap tangan menurun drastis, kasus strategis jarang tersentuh, dan independensi lembaga ini disebut makin tergerus pasca revisi Undang-Undang KPK. Para pakar hukum menilai KPK tidak lagi bertaji dan segahar dulu. KPK belakangan lebih sibuk dengan drama internal daripada membongkar korupsi kelas kakap. Masih ingat dong dengan mantan Ketua KPK Firly Bahuri? Firly tersangkut dugaan pemerasan saat menjabat. Sudah 2 tahun menjadi tersangka. Belum diapa-apain tuh sampai sekarang. Kasusnya mandek di kepolisian. Pertanyaannya, apakah KPK masih sanggup menjadi ujung tombak perang melawan korupsi? Atau justru tinggal bayang-bayang kejayaan di masa lalu? Di balik gedung megah ini, keadilan kerap diuji. Yang terbaru adalah MA baru saja menyunat hukuman koruptor paling fenomenal di eranya. Tahun 2024 ada sekitar 2.600 koruptor yang mendapatkan remisi di perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Meski belum ada angka pasti, jumlah yang tidak jauh berbeda diprediksi juga terjadi di tahun 2025 ini. Putusan seperti ini memunculkan kritik keras. Mengapa koruptor justru mendapatkan keringanan ketika negara bernarasi ingin mewujudkan negara anti korupsi? Setiap celah pengurangan hukuman
hanya membuat efek jerah semakin lebat. Kalau sudah begini, apakah negeri anti korupsi masih bisa terrealisasi? Kontroversi akan membahasnya bersama dengan para narasumber di studio Metro TV. Pemirsa, kami akan langsung membahasnya dengan 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya sudah ada anggota DPR RI dari Komisi 3 fraksi PKB, yakni Hasbialah Ilyas. Bang Hasbi, selamat malam. Malam, Mbak. Kemudian juga ada Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Mas Hariko, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livia. Berikutnya juga ada mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Selamat malam, Bang Saud. Malam, Mbak. Malam, dan juga ada advokat sekaligus pegiat anti korupsi Bang Saur Siagian. Bang Saur, selamat malam. Merdeka. Merdeka. Terima kasih semuanya sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Kami kemarin itu mengunjungi DPR, kemudian ke KPK, dan terakhir ke MA. Itu kemarin, sehari sebelum terjadi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Noel. Saya ingin langsung kepada Bang Saud untuk mengomentari. Pas banget momennya ketika Presiden berulang kali menyampaikan bahwa negara kita sedang berperang melawan korupsi, dan hari ini kita lihat pembantu Presiden kena OTT KPK. Bang Saud, menurut Anda ini ironis atau justru kabar baik dalam pemberantasan korupsi kita yang sudah kita tunggu-tunggu? Ini Mbak Silvia ini manas-manas sih. Kabar baiknya di mana? Kabar baiknya di mana gitu. Kabar baiknya di mana? Karena gini. Kabar baiknya ada yang ditangkap. Oh iya, iya itu dong. bagus. Artinya KPK memfollow up pesan Presiden. Ya. Nah, jadi pertanyaannya memang sebenarnya gini loh. Beberapa kali saya di banyak tempat, di banyak podcast, di forum-forum gak resmi gitu. Ketika Presiden bilang, gua kejar lu ya sampai ke ujung dunia gitu ya. Antartika. Nah, itu pertanyaannya sebenarnya pesan itu buat siapa sih? Buat Mbak Silvia? Enggak lah, siapa? Buat saya juga enggak, gue juga enggak pegawai negeri. Mungkin Mas Hasbi iya tuh, gue dikejar tuh. Mbak Hasbi, hati-hati. Saya akan kejar kemana kamu pergi. Tentu yang paling utama di teamworknya dia. Oh, pesannya kepada pembantunya sendiri dong. Iya dong, di sekelilingnya dia kan. Itu kan pesan itu sangat jelas. Dan itu mulai dari hari pertama dia di KPU dinyatakan sebagai pemenang, dia udah bikin statement itu. Sampai terakhir berapa hari yang lalu, 15. Itu pesannya jelas. Jadi pertanyaannya adalah kabar buruknya gitu ya. Kabar buruknya kayaknya nggak didengar gitu. Iya, kalau didengar nggak kejadian ini peristiwa kemarin yang dialami oleh Wakil Menteri. Jadi sekali lagi mungkin tantangannya adalah kayaknya Pak Presiden harus mulai masuk ke detail-detail siapa sebenarnya yang memantau. Kalau kita lihat ini Wakil Menteri ya, nggak mungkin juga Menteri yang nggak tahu yang apa yang dilakukan oleh Menteri, nggak tahu Wakil Menteri melakukan apa aja. Oh ya? Salah besar dong. Menterinya, menurut Bang Saud, menterinya pasti tahu. Dia harus bertanggung jawab, strictly harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di kementeriannya. Jadi pola komunikasinya, atau jangan-jangan dia udah dengar juga. Cuman ya biarin aja, dia nggak didengerin kali. Mungkin kita kan nggak tahu pola komunikasinya. Oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, kalau memang Presiden sudah sepakat untuk menentukan ada menteri dan ada wakil, please dibuat check and balance satu sama lain. Yang ngaco nih siapa nih? Menterinya atau wakilnya? Could be happen dari menterinya, bisa dari wakilnya. Jadi buat aja check and balance, bagaimana mereka mekanismenya sehingga kemudian bisa memastikan bahwa mereka saling koreksi satu sama lain. Nah ini kan kita nggak tahu nih bagaimana ini. Kalau umpamanya katakan di kemarin hari ini ada beberapa orang yang diambil, nggak mungkin juga Wakil Menteri kemana-mana sendirian, ke pasar sendirian, nggak. Pasti ada teamworknya. Ada eselonnya? Iya, ada eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai eselon paling bawah. Itu tanggung jawabnya seperti apa. Sehingga hari ini terlalu banyak yang harus dimintai keterangan. Tapi Bang Saud menduga kalau Wakil Menterinya itu bermain, menterinya kemungkinan besar tahu? Harus tahu, dan apalagi kalau itu ada nanti tim di situ yang dikaitkan dengan eselon 1, 2, 3-nya, dan eselon 1, 2, 3-nya kan harus memberitahu. Kalau tidak, kesalahan bukan aja di bawah, kesalahan malah di atas. Dia kan harus tahu dong apa yang dikerjakan. Dan Wakil Menteri kan itu harus bekerja atas perintah juga, atas koordinasi. Pak, saya mau ke sana, saya akan ngomong ini. Nggak bisa juga manuver sendiri-sendiri. Nggak bisa lewat pintu belakang, main sendiri. Oh iya, tapi kalau untuk yang case ini bisa jadi mungkin juga Pak Menterinya nggak tahu. Dan itu nanti kita
kita akan Oke. tanya nanti di mana di Kita kan masih persidangan. menunggu ya, Bang Saud, kita masih menunggu statusnya Noel ini nanti akan seperti apa. Yap. Tapi Bang Saud sebagai pimpinan KPK, kalau yang namanya sudah terjaring OTT, operasi tangkap tangan, itu artinya apa Bang buat yang terjaring itu? Ya kalau selama ini kan conviction rate OTT itu 100% ya. Siapa yang dipanggil. Conversion itu berarti dari terjaring kemudian menjadi tersangka. Ya, dan itu menang di pengadilan lah gitu. Conversion rate 100%. Conviction rate itu 100%. Jadi artinya nggak juga penyelidik itu berani mengajak-ajak, kalau katakanlah wamen hanya duduk kebetulan di situ, sasarannya eselon 2. Eselon 2 kemudian wamen ada duduk di situ, kemudian dia diajak, nggak juga. Nggak mungkin sekalian diangkut gitu, nggak mungkin karena ya? konstruksi dari awal ketika OTT itu terjadi, laporan dari masyarakat itu udah jelas menggambarkan siapa berbuat apa, siapa yang bertanggung jawab. Jadi itu sebenarnya sudah terlihat siapa yang harus diutamakan, karena waktu penyelidikan dimulai saja itu udah mulai bicara pasal-pasal yang akan digunakan, dua bukti dan seterusnya. Jadi konstruksinya cukup jelas. Apalagi kemudian mereka melakukan penyadapan, pengintaian, kemudian cross check, jejak ini namanya track record dan seterusnya, itu memastikan penyidik mempunyai keyakinan sehingga kemudian terjadilah OTT itu gitu, OTT Mbak. itu berarti sudah ada proses pendahulunya ya? Iya, iya. Oke, saya ingin teman-teman kita putarkan kembali barang bukti yang dibawa oleh KPK dalam OTT hari ini ya. Kita lihat ini seperti, ini bukan lagi trek-trekan di jalan ya. Ini adalah ketika barang bukti ada totalnya 22 kendaraan, 15 mobil dan 7 unit motor. Dan kalau kita lihat ini motor-motor seperti motor-motor balap ya. Kita tidak tahu kaitannya ini milik siapa, kemudian apakah ini hasil dari dugaan pemerasan atau bagaimana. Tapi saya ingin menggali lagi dari perspektif mantan pimpinan KPK. Kalau sudah sampai banyak sekali barang buktinya seperti ini yang disita oleh KPK, ini apa Bang Saud? Apakah ini sudah dipastikan bahwa ini adalah hasil dari dugaan pemerasan, hasil dari dugaan korupsi? Ya by definisi kan itu barang bukti. Barang bukti kan yang ada kaitannya dengan perkara yang tidak tangani. Nggak juga umpamanya bawa kompor gas nggak ada kaitan sama barang bukti peristiwa pidananya. Jadi tinggal kita lihat aja nanti itu milik siapa, apa kaitannya. Kalau penyelidik umpamanya lebih lihai, oh kemarin di LHKPN belum ada tuh Ducati, sekarang kok ada. Itu penyelidik akan ngejelasin. Kita tunggulah malam Akan dibandingkan dengan laporan harta dikit lagi aja, sabar Mbak. Oke, baik. Bang Saud bilang sabar, tapi saya ingin tahu Presiden responsnya gimana ketika melihat ada pembantunya? Apakah masih bisa sabar atau Presiden sudah marah, sudah kecewa, Mas Hariko? Ya, terima kasih Mbak Zilvia. Mengenai apa yang menimpa Mas Noel hari ini, tadi sudah dijelaskan sama Bapak Menteri Sekretaris Negara. Kita sama-sama menunggu pengumuman dari KPK. Yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini adalah pada 17 Agustus kemarin, pemerintahan Presiden Prabowo sudah membuat buku laporan kinerja, dan di situ kami menyampaikan bahwa selama lebih kurang 300 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo itu telah menyelamatkan uang negara lebih dari 1.000 triliun dari hasil pengungkapan kasus korupsi. Tentunya ini juga karena dukungan dari masyarakat, kritik dari orang-orang yang selama ini berpengalaman seperti Bang Saud, Bang Saur, Bang Asbi. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian kalau ditanyakan Presiden, suasana kebatinannya sekarang bagaimana di istana? Baru saja Presiden pidato untuk melawan korupsi, dan benar ya, kalau kita lihat kan Noel ini KTA, secara KTA itu anggota Partai Gerindra ya, dan ternyata langsung kena terjaring OTT. Jadi gini, mengapa Presiden Prabowo itu siap mati untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia? Jadi Presiden ini betul-betul sangat mencintai bangsa Indonesia ini dan tidak ingin melihat masyarakat ini sedih. Karena kalau kita lihat faktanya hari ini, meskipun 80 tahun sudah usia kemerdekaan kita, tetapi masih ada 23,85 juta masyarakat yang miskin. Kemudian hampir 2,5 juta yang masuk dalam kemiskinan ekstrim.
Kemudian menurut Presiden, kita ini sudah 80 tahun merdeka, tetapi 40% sekolah kita itu masih mengalami rusak, sedang, ringan, dan berat. Banyak anak-anak yang masih anemia, kemudian lebih dari separuh anak-anak kita itu pola makannya sangat buruk. Ya. Kemudian setiap jam itu Mbak Zilvia, itu ada sekitar 85 orang Indonesia yang meninggal dunia. Ini setiap jam ada sekitar 85 orang Indonesia yang meninggal dunia. Ini karena penyakit TBC, penyakit kardiovaskular. Oke. Ini karena kurangnya nutrisi, kurangnya gizi, kurangnya informasi kesehatan. Dengan kemudian fakta budaya seperti hidup itu, yang Mas sehat. Hariko, para Itulah pembantu mengapa- presiden kok masih berani-beraninya Itulah mengapa melakukan ya, korupsi itu bagaimana maksudnya? Presiden sudah menyampaikan dari hati ke hati, bahkan Presiden menyampaikan tidak perlu setia sama Prabowo Subianto, setialah terhadap bangsa dan negara. Jadi loyalitas itu sebetulnya bukan kepada Presiden Prabowo secara pribadi, tetapi justru terhadap setia pada bangsa dan negara. Presiden juga sudah mengatakan tidak ada yang kebal aturan, bersihkan dirimu sebelum masyarakat betul-betul membersihkan kita. Jadi gini, suasananya kira-kira begini. Oke. Saya kira Bang Saud sama Bang Saur yang berpengalaman sudah sangat memahami. Presiden kita ini lahir tahun 51. Artinya Bang Saur, sudah panjang sekali hidupnya, sudah sangat memahami. Sampailah hari ini di 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Baik. Tetapi faktanya masih ada seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, betul. Itulah Dan makanya tadi Mensesnek Presiden juga bilang bahwa ini seperti penyakit. menyampaikan kemarin. Ini pada seperti penyakit yang 17 sudah kronis. Agustus. Stadium akhir yang sudah kronis ya. Disampaikan oleh Kita Presiden. harus break Baik. Mas Hariko. Nanti saya juga ingin tanya pendapat yang lain. Kenapa ketika Presiden sudah berulang kali, rasa-rasanya Presiden Prabowo adalah presiden pertama yang dalam belum 1 tahun kepemimpinannya itu menyampaikan narasi soal pemberantasan korupsi, perang melawan korupsi itu begitu banyak ya. Apa yang bisa menjelaskan ketika ada pembantu presiden yang diduga ternyata tidak mematuhi perintah presiden? Kenapa sampai berani sebegitunya? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.